Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa ikhtarahu Allahu 'alan nasi ajma'in. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. قال جل جلاله في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Qala sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal kalam kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'atun wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar wa ba'd. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan malam yang baik ini kita masih diberikan oleh Allah taala begitu banyak nikmat. Mudah-mudahan kita bisa mensyukurinya. Salawat dan salam semoga dicurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad ibnu Abdullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan keluarga beliau, dan orang-orang yang mengikuti jalannya ila yaumiddin. Baik, masih kita di akhlak salafus saleh. Sekarang kita akan masuk di bawah penjelasan bagaimana mereka menuntut ilmu dan bagaimana mereka bersikap selain mereka belajar tentang adab, bagaimana juga mereka belajar tentang ilmu yang mereka dapatkan dari Nabi SAW. Yang pertama, ikhwas sekalian, haula, mereka ini adalah menganggap bahwa belajar adalah ibadah. Jadi ketika seorang mempelajari satu ilmu, maka dia tidak akan pernah bosan, karena belajar itu adalah ibadah. Sama sebagaimana seseorang ketika dia meyakini bahwa bekerja adalah ibadah, maka dia tidak akan bosan dengannya. Oleh karena itu, setelah seseorang mengetahui bahwasanya bahwa menuntut ilmu adalah ibadah, maka tidaklah kalau berlebihan kalau mereka mengatakan bahwasanya ilmu adalah sirrus salat atau salat yang tersembunyi, atau disebutkan juga dalam penjelasan yang lain bahwa ilmu adalah ibadahnya hati. Coba kita lihat penjelasan yang dikatakan oleh beberapa penjelasan, termasuk juga Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Beliau mengatakan, katanya qala Syekh Al-Allamah Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Saya mau tambahkan sedikit. Sebentar. Beliau menjelaskan bahwasanya seseorang ketika dia berilmu, menuntut ilmu, apalagi itu ilmu yang syar'i, maka dia tidak akan pernah bosan untuk terus belajar. Kenapa demikian? Sesungguhnya ilmu adalah bagian yang terpenting dan dia merupakan makanan dari hati. Oleh karena itu, kalau misalnya seseorang mengatakan bahwa ibadatun atau al-ilmu ibadah, ilmu adalah ibadah, maka itu termasuk bagian misalnya ketika Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa makana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din
waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Kata Allah, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kafah. Tidaklah selayaknya seorang mukmin itu atau mukmin itu seluruhnya pergi berjihad atau berperang di jalan Allah. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah. Maka kata beliau, mengapa tidak ada sebagian atau mengapa tidak pergi dari tiap golongan itu? Di antara mereka ada yang memperdalam ilmu, liyatafaqahu fid din, belajar ilmu. Kemudian idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun, untuk kemudian memberikan peringatan di saat mereka pergi, di saat mereka kembali, sehingga mereka bisa menjaga dirinya. Artinya harus ada taifah, sekelompok orang yang terus belajar, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Ketika Nabi SAW menyebutkan misalnya dalam hadis yang kita semua sudah sering mendengar, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din, barang siapa yang dikehendaki kebaikan maka dia akan dijadikan faqih. Oleh karena itu, al ilmu ibadatun bila syak, bal huwa min ajalil ibadat. Ilmu itu adalah ibadah tanpa ada keraguan, bahkan dia adalah ibadah yang mulia. Sebagaimana ayat ini tadi, wa makana al-mu'minuna liyanfiru kafah, yakni bidzalika ta'ifah al-qa'idah liyatafaqahu fid din. Maksudnya kelompok itu ikhwan, yang mereka berusaha untuk tafaqquh fid din, sebagaimana ucapan Nabi SAW yang tadi yang kedua, man yuridillahu bi khaira yufaqihu fid din. Dan kalimat faqih dalam hadis ini, wal fiqhu huwa al ilmu bisyar'i, jadi ilmu, mengilmui tentang syariat itu adalah disebut dengan faqih. Fa yadkhulu fihi ilmu al-aqaid wat tauhid, dan di dalamnya masuk ilmu akidah atau ilmu tauhid dan yang lain. Oleh karena itu, mereka para salafus saleh, orang-orang yang luar biasa mementingkan dalam bab ini. Fa idza ra'aita anna Allah manna 'alaika bihadza fastabshir. Sekiranya Allah Ta'ala memudahkan kepada kita untuk mendapatkan ilmu tadi, maka berbahagialah. Jadi kalau kita malam ini termasuk kita mudah bersemangat untuk kemudian terus belajar, maka berbahagialah. Bi anna Allah Ta'ala arada bika khaira, berarti Allah mudah-mudahan sedang menghendaki kita kebaikan. Faqala al-Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad, al-ilmu la ya'diluhu syai' liman sahhat niyyatuh. Kata Imam Ahmad, beliau mengatakan, sesungguhnya kata beliau, ilmu itu tidak bisa ditandingi oleh apapun, tak ada bandingan yang senilai dengannya. Kalau apa? Kalau niatannya lurus. Makanya kalau kita datang ke sini, dibandingkan kita duduk di kafe dan makan dan minum, tidak ada bandingannya. Lalu dibandingkan dengan seseorang yang lain, tidak ada bandingannya kalau niatannya lurus. In sahat niyyatuh. Kemudian murid-murid Imam Ahmad bertanya, qalu kaifa tasihun niyyatu, bagaimana niat itu akan sahih atau sehat atau betul? Apa kata jawab beberapa muridnya? Nah, kata beliau, maka syaratnya ada dua saja. Pertama adalah ikhlasun niat, niatnya itu ikhlas, dan yang kedua adalah dia mutaba'ah sesuai dengan syarat-syarat ibadah secara umum. Tapi di penjelasan yang lain dijelaskan juga oleh beliau, katanya bahwa seseorang itu
dia bisa ilmunya sangat bermanfaat atau niat yang benar, wahai Abu Abdillah. Ketika ditanyakan, kata beliau, tujuannya adalah untuk raf'ul jahl an nafsihi, untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya, wa an ghairihi, dan dari kebodohan orang lain. Nah, oleh karena itu yang paling penting dalam bab ini adalah ikhwah yang diperhatikan oleh salafus saleh adalah tentang niatan kita mencarinya. Bukankah kata Umar bin Khattab, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu bergantung dari niat. Fa in faqada al-ilmu ikhlasan niyyah intaqala min afdali ta'at ila ahattil mukhalafat. Jadi kalau ikhlasnya itu hilang, niatannya itu tidak baik, tidak benar, maka amalan yang paling afdal jadi amalan yang tidak ada nilainya. Seperti seseorang salat, kalau ikhlas dapat pahala, tapi kalau riya jadinya berdosa. Begitu juga dengan menuntut ilmu dan juga yang lain. Jadi oleh karena itu beliau memberikan penjelasan di kalangan salafus saleh, mereka ketika menuntut ilmu benar-benar mereka ikhlaskan niatannya, mereka mengikhlaskannya, jauh dari riya dan jauh juga dari penyakit-penyakit yang lainnya. Yang tadi Imam Ahmad itu ketika ditanya, apa kata beliau? Yanwi raf'al jahli wa an nafsihi wa an ghairihi. Jadi ketika ditanya bagaimana seseorang itu, wahai Abu Abdillah, bahwa ilmu tidak ditandingi oleh apapun kalau dia sehat atau betul niatnya, maka niatan yang betul diantaranya tadi salah satunya kita ingin menghilangkan kebodohan diri kita dan juga kebodohan orang lain. Oleh karena itu ikhwas sekalian, ini diantara poin yang pertama di kalangan salafus saleh dalam menuntut ilmu, mereka orang-orang yang selalu berusaha ikhlas niatannya. Kemudian catatan, katanya wa minal ma'lum man ta'alama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah azza wa jalla. Nabi SAW memberikan syarat, ilmu yang kita cari itu adalah dalam rangka untuk mencari wajah Allah subhanahu wa ta'ala saja. La yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan. Jadi dia tidak mencari dengan ilmunya kedudukan dari dunia, aradan minad dunia, misalnya tujuan duniawi lah begitu. Makanya kadang-kadang mengganggu kita, ada sebagian orang belajar atau dia mengajar tapi dalam rangka untuk mencari dunia, maka biasanya jauh dari keberkahan. Lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah. Bahkan yang lebih parah lagi apa? Dia tidak akan mencium bau surga di hari kiamat. Seperti 3 golongan yang tusya'ar bihimun nar, dimasukkan ke dalam neraka terlebih dahulu. Di antara mereka adalah seorang qari, di antara mereka juga orang yang jawad dan dermawan, dan mereka juga orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kita berharap Allah menyelamatkan kita sekalian. Nah, kemudian juga masalah yang lain ikhwan, kadang-kadang datang pujian, maka di kalangan salafus saleh mereka ketika belajar tidak sama sekali berharap pujian, tidak mengharapkan dunia, juga tidak mengharapkan pujian. Jah ini apa ya? Kehormatan. Kemudian termasuk juga kedudukan dan seterusnya. Tapi niatannya dalam keadaan lurus berharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Termasuk diantaranya adalah seseorang ketika dia mendapatkan ujian ketenaran, ini juga bahaya. Nah, oleh karena itu semestinya kita berusaha untuk selalu dalam keadaan waspada atas penyakit-penyakit yang mungkin datang. Oleh karena itu kata beliau, yang pertama yang cukup penting adalah bagaimana kita belajar dan kita melaksanakan perintah Allah.
Hadza huwal awal. Karena ketika Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik, maka usahakan seseorang walaupun dia sambil belajar, dia mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Tsanian, yang kedua adalah al-hifdzu atau berusaha menjaga syariat Allah, berusaha menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala, dan dengan belajar dia itu bisa menjaga syariat Allah. Kita bertambah pengetahuan, kemudian kita akan bisa menjaganya. Tsalitsan, yang ketiga, usahakan semua kita bertahan atau mempertahankan syariat yang Allah telah tetapkan dengan belajar tadi. Makanya kalau kita misalnya tidak mengetahui atau seseorang tidak faham, bagaimana dia akan menjaga dan mempertahankan sementara dia tidak tahu. Misalnya dalam bab masalah qada wal qadar, seorang tidak tahu mana yang benarnya, bagaimana dia akan bertahan? Termasuk juga kita akan bisa syariat Nabi Muhammad SAW kita bisa ikuti kalau kita memiliki ilmu. Maka dari itu, ini bagian yang diingatkan oleh beliau dalam bab ini. Sehingga kalau Nabi SAW menyebutkan ala likulli malikin hima, bukankah kata Nabi setiap raja itu punya daerah terlarang lah, daerah terlarang. Ala wa inna himallah maharimuh, dan sesungguhnya daerah terlarang yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, itulah yang dimaksud daerah terlarang. Jadi Allah ada mengharamkan sesuatu, maka kita jauhi. Untuk bisa tahu ini dijauhi, kita harus punya ilmunya, harus tahu mana yang diperintah, mana yang dilarang, dan begitulah seterusnya. Kemudian ya sekalian, beliau menukilkan di bagian ini bahwasanya kalau misalnya seseorang telah belajar, maka di kalangan salaf yang mereka berusaha untuk menghindar adalah jangan sampai tergelincir ketika seseorang telah dia mendapatkan ilmu. Contoh misalnya, satu orang dengan ilmunya, kemudian dia jadikan ilmunya sebagai alat untuk menyesatkan orang lain. Ini tergelincir karena mungkin salah niat, atau bisa jadi karena dia maksudnya mendapatkan dunia, akhirnya kebenaran yang dia tahu ditutup oleh tujuan yang tadi. Makanya al-qudat thalathah, kata Nabi, seorang hakim itu ada 3 jenis, 2 yang ke surga, 1 yang ke neraka. Yang ke neraka adalah seorang qadhi yang dia yang 2 yang ke neraka, yang 1 yang ke surga. Yang 2 ini, pertama dia hakama bijahlih, dia menghukumi dengan kebodohan, fahuwa finnar, maka di neraka. Yang kedua, huwa ya'lam, dia tahu yang benarnya tapi dia tidak mau untuk melaksanakan, maka ini pun di neraka. Karena apa? Tujuan dunianya yang lebih dahulu, maka mungkin ini diabaikan. Dan yang ketiga, yang ini seseorang qadhi yang dia menghukumi dengan ilmu yang dia pegang, dan dia akan dimasukkan ke dalam surganya. Nah, oleh karena itu sebagian ulama mereka mengatakan zalatul alim madrubun laha at-tabl, zalatul alim madrubun laha at-tabl. Jadi kalau ada seorang alim tergerincir, maka itu dirayakan oleh apa, tabel ini apa ya, tabel itu semacam, bukan bedug, apa yang kecil, sebagai gendang, semacam gendang. Jadi menjadi satu bahan olok-olokan. Nah, oleh karena itu di kalangan ulama salaf mereka betul-betul menjaganya. Satu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma ja'aka min hadzal mal wa anta ghairu musrifin wala sa'ilin fakhudhu wa ma la fala tutbi'hu nafsak." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, apabila datang kepada engkau harta, wa ma ja'aka min hadzal mal wa anta ghairu musrifin,
dan engkau tidak menanti atau tidak memintanya, fakhudhu, maka ambillah. Jadi kalau ada datang harta kita tidak memintanya, maka ambil. Termasuk kalau seseorang misalnya dia mengajarkan atau termasuk seorang beradzan, kalau itu memang digaji dan yang lain, ambil, dan itu hak dia. Termasuk juga antum ngajarin bacaan Quran kemudian dapat honor, itu halal. Tapi kalau seseorang tidak mau melakukan hanya karena dia minta bayaran, ini yang jadi masalah. Makanya Ibnu Umar pernah bertemu dengan seorang yang mengatakan, katanya, seseorang menitipkan salam untuk engkau. Berkata Ibnu Umar, la tuqri minni salam, jangan sampaikan salamku untuknya. Kenapa? Karena dia minta bayaran dari adzan. Dia tidak mau adzan kalau tidak dibayar, atau selepas adzan dia datang mencari bayaran. Nah ini enggak boleh maksudnya. Tapi kalau seperti di Masjidil Haram, saya pernah ngobrol dengan, dulu ada seorang imam muazin Masjidil Haram yang datang ke Malang, ada acara begitu, kemudian kita sempat bertemu dan coba-coba ngobrol masalah honor, mungkin bukan honor ya istilahnya, apa yang pas ya? Mungkin itu jelas bisyarah ya, karena jumlahnya besar. Jadi kalau honor antum di sini jangan ditulis bisyarah di amplopnya, karena bisyarah itu menyenangkan isinya. Kalau dibuka isinya menyedihkan, jangan ditulis bisyarah. Iya, beliau tidak, waktu itu ditanya salah seorang ustaz, kam ratiban fi syahr, berapa bisyarahnya 1 bulan sebagai muadzin di Masjidil Haram. Beliau tidak mau jawab. Cuman beliau sama putranya 2 orang. Kemudian dari putranya itulah yang ngasih tahu, karena didesak-desak terus mungkin. Setelah dicoba dihitung-hitung, kayaknya 90 sekian juta kalau dirupiahkan. Bisyarah atau apa? Ya. Antum mau tidak kalau adzan hanya 3 hari sekali gajinya 90 juta? Iya, tapi saya yakin adzan yang beliau lakukan, apalagi beliau sudah beradzan lama ya. Ada dalam hadis kalau lebih dari 12 tahun itu punya keutamaan yang luar biasa. Ya udahlah, itu masalah lain ya, kawan. Oleh karena itu, kalau kita tidak minta, fakhudhu. Kemudian katanya wa mala, kalau sekiranya tidak seperti itu, maka jangan terima. Fala tutbi'hu nafsak, janganlah seseorang mengharapkan karena amalan lalu diimbali dengan uang. Tetapi kalau kita mendapatkan itu hak kita, ambil. Seperti imam masjid, seperti juga yang lain. Dan ini pun di kalangan salaf dahulu mereka mendapatkan, walaupun sebagian mereka sama sekali tidak mau ngambil. Termasuk diantaranya yang dihindar adalah hadiah yang kadang-kadang membuat seseorang jadi tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Tadinya dia mau bilang ini haram, tapi keburu ada bungkusan di depannya, jadinya halal, ya kan? Kata Sufyan Ats-Tsauri, ikhwani fillah, ini juga ada dalam Hilyah Talabul Ilm. Apa kata Sufyan Ats-Tsauri? Ma alajtu syai'an ashadda alayya min niyati. Sesungguhnya tidaklah ada yang paling berat dalam diriku kecuali urusan niat yang paling berat. Dalam hal belajar, dalam apa saja, masalah niat. Padahal niat itu di awal harus lurus, ketika beramal harus juga lurus, setelah beramal juga iya. Misalnya antum umrah, sebelum umrah harus ikhlas niatnya. Qaddarallah bawa koper, ya kan? Ditanya orang, antum mau kemana? Apa jawabnya?
ya mau umroh, kan gitu. Merubah niat tidak. Udah berapa kali umrohnya Pak, katanya. Wah, ya kayaknya saya ada 30 kali, katanya. Apakah dengan jawaban tadi berubah niatnya? Begitu dia tawaf, dia bawa handphonenya live, katanya di Instagram itu sedang tawaf. Ya Allah, ya Allah. Ini masalah niat. Oleh karena itu qala Sufyan ats-Tsauri ma alaztu nafsi ala syai'in ashadda min mu'alajatiha ala al-ikhlas. Tidaklah ada sesuatu yang paling berat aku mengobatinya kecuali ikhlas. Maksudnya beramal bagaimana caranya biar ikhlas. Faqala ba'du salaf liman yara anna nafsahu qad akhlasa. Sebagian salaf mengatakan kepada diri mereka yang katanya sudah ikhlas. Apa kata mereka? Ya nafsi ikhlasi tatakhallasi. Wahai jiwa, ikhlaslah, pasti engkau akan selamat. Jadi kalau kita kadang-kadang menganggap ikhlas, contoh malam ini kita ngaji, kira-kira yang lebih ikhlas yang di belakang apa yang depan? Ya kita nggak tahu, ya kan? Saya juga nggak tahu, ya. Kalau kita menganggap kayaknya saya paling ikhlas atau saya sudah ikhlas, maka ucapkan ya nafsi ikhlasi tatakhallasi. Wahai diri atau wahai jiwa, ikhlaslah, niscaya engkau akan selamat. Oleh karena itu Rasulullah mengingatkan, as'adun nas bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Kata Nabi, orang yang paling bahagia dengan syafaat Nabi SAW di akhirat, orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Saya pernah membaca penjelasan Syekh Utsaimin. Maksudnya apa? Orang ini dalam bertauhid benar-benar mengikhlaskan untuk Allah saja, dan ketika dia mengucapkan la ilaha illallah, apa yang ada dari muqtada ketetapan, ketentuan, konsekuensi dari la ilaha illallah, dia benar-benar lakukan, dilaksanakan. Makanya kata Wahab bin Munabbih ketika membahas hadis Nabi Miftahul Jannah la ilaha illallah, kata dia tidak mungkin satu kunci bisa dipakai kecuali ada geriginya. Geriginya itu syarat-syaratnya. Kalau syarat la ilaha illallah tidak ditunaikan, Imam Bukhari mengatakan apa? La yanfa' mujarrad talaffuz bila ilaha illallah. Tidak bermanfaat. Walaupun Syekh Ali Hasan menyebutkan ada manfaatnya menjelang kiamat. Apa manfaatnya? Kiamat diundur karena ada yang mengucapkan la ilaha illallah. Makanya Syekh Albani juga mensahihkan hadis yang menyebutkan bahwa Allah merintahkan malaikat peniup sangkakala untuk diakhirkan meniupnya 40 tahun ketika masih ada seorang yang mengatakan Allahu Allah. Dan syarahnya kata Syekh Albani, bukan Allah bukan, tapi la ilaha illallah. Di waktu itu mungkin dia tidak tahu maknanya, tidak mengerti dan tidak melaksanakan muqtada atau melaksanakan kewajiban-kewajiban dan seterusnya. Tapi begitulah ikhwan sekalian. Nah, kemudian faqala Umar ibnu Dzar, berkata salah seorang salaf bernama Umar bin Dzar. Kata dia, ini dinukil, sudah pernah kita bahas tentang bagaimana salafus saleh ketika mereka masalah khasyah. Kata dia, ya abi, wahai ayah, mengapa kalau engkau memberikan nasihat kepada orang lain mereka bisa menangis, sementara orang lain yang memberikan nasihat mereka tidak nangis? Apa kata si ayah kepada anak ini? Bunayya, wahai anakku, kata dia, bukaul mustajarah, jadi nangis karena sedih itu beda dengan nangis karena dibayar. Sama enggak? Tidak. Nangis orang yang bersedih benar-benar dia tangisannya karena sedihnya, tapi tangisan orang dibayar pura-pura nangis.
Oleh karena itu orang yang memberikan nasihat dari hati akan sampai di hati, tapi orang yang memberikan atau mengucapkan hanya dari mulut tidak akan sampai di hati orang. Itulah yang membedakan kenapa seorang bisa menyentuh kata-katanya dengan seorang yang lain tidak bisa menyentuh hati orang yang dinasihati. Baidun, atau jauh bedanya, bukaun mustajarah, antara tangisan yang dibayar. Loh, apakah ada tangisan yang dibayar? Ada, sekarang banyak. Bahkan dalam bab jenazah termasuk pembagian na'i. Na'i ada dua ya kawan, na'i yang halal dan na'i yang muharram. Salah satu bentuk na'i yang muharram adalah memperpanjang kesedihan ahli mayyit. Caranya gimana? Diundanglah beberapa orang tukang nangis supaya suasananya haru. Nanti satu orang dibayar 1 jam 500.000. Jadi mereka ini tukang nangis yang dibayar. Kalau istilah tukang nangis nggak pas, apa ya? Biasanya ibu-ibu itu, ibu-ibu yang ya pinter. Gimana caranya biar nangis kayak di sinetron? Seperti kelihatan haru di situ. Dan termasuk di antara hal yang tidak dicontohkan adalah membuat pakaian seragam hitam supaya menunjukkan bela sungkawa. Ini yang Allah alam tidak tahu dari mana asalnya. Justru ikhwan, takziah itu maknanya adalah ta'azzi, supaya menghibur keluarga supaya tidak bersedih, bukan semakin dibuat sedih. Termasuk bentuk na'i yang lain, misalnya ketika jenazah mau diberangkatkan ke kuburan, ada tausiah, tapi bukan tausiah kalau yang ini, tapi mengingatkan kepada jamaah tentang jenazah yang mau dikuburkan. Misalnya seorang mengatakan, jamaah sekalian, pagi ini kita mau kuburkan seorang yang paling baik di kampung ini. Setelah dia tiada, tidak ada lagi orang yang sebaik dia. Orang makin sedih lagi kan. Ini jangan. Termasuk juga makanya kalau memungkinkan keluarganya membuat sajadah untuk kenang-kenangan, jangan dikasih foto dan tulisan nama orang yang sudah, nanti orang jadi ingat lagi, oh ternyata kan 2 tahun yang lalu dia telah meninggal, ini orang paling baik di kampung kita. Hadanai termasuk juga di nisan. Kenapa di Saudi tidak ada tulisan dan yang lain? Sebetulnya dalam rangka menghindar dari na'i. Ya kalau terpaksa harus ada tulisannya ya kawan, mungkin hanya sebatas ya nama atau untuk membedakan saja. Jadi bukan ditulis nama fulan, lahir tanggal sekian, meninggal tanggal sekian, anak 5, istri 1, hobi main bola misalnya, atau kemudian di bawahnya lagi ada lengkap, meninggal karena ketabrak, kemudian sejarah belajar di mana. Tapi intinya insya Allah tidak ada yang seperti itu. Cuma maksud saya mungkin itu akan lebih baik ketika tidak menjadi na'i. Apa kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran? Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Faqala ba'dus salaf, berkata sebagian salaf ketika membaca ayat ini, la tuzakku anfusakum, janganlah kalian menganggap suci diri kalian atau mengatakan kami sudah suci. La tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa, sesungguhnya Allah yang paling tahu tentang orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu sebagian orang di kalangan salafus saleh, mereka itu memilih untuk mencari aib sendiri, dan itu yang sebetulnya lebih sahih. Carilah aib diri sendiri daripada mencari aib orang lain, karena itu tidak pernah akan habis. Mencari aib diri sendiri lebih layak. Nah, kemudian ketika seseorang dalam keadaan dia berusaha memperhatikan, bermuhasabah, mencari aib diri sendiri, maka dia akan sibuk untuk kemudian melihat kekurangan-kekurangan, dan itu kemudian dia akan tahu bahwa dirinya membutuhkan perbaikan-perbaikan. Nah, disebutkan bahwa
seseorang ketika dia belajar di kalangan salafus saleh, tujuan belajar sesungguhnya adalah tadi salah satunya menghilangkan kebodohan dari dirinya dan juga dari orang lain. Oleh karena itu, ilmu yang didapat seharusnya menambah ketakwaan. Makanya pernah kita singgung bagaimana ibunya Sufyan Ats-Tsauri berpesan kepada putranya Sufyan, "Idza katabta," kalau engkau menulis, ya kan, beberapa hadis dari ilmu yang kau dapat, "Fanzur ila qalbik," lihatlah bagaimana hatimu. "Fa in zada fi qalbika khasyatullah," kalau ada rasa takut atau menambah rasa takut di hatimu, maka ketahuilah itu adalah ilmu. Dan kalau tidak, maka dia adalah was-was dari syaitan. Nah, ketika ilmu telah didapat, maka ada furqan, pembeda. Itu diantara hikmahnya. Nah, Allah ketika berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana." Sesungguhnya kalau kalian bertakwa akan jadikan furqan. Furqan adalah apa ya? Dia pembeda. Maka beda, ikhwan, orang yang alim dengan orang yang tidak alim. Bahkan dengan orang abid justru juga sangat beda. Nah, ketika Allah menjadikan seseorang diberikan furqan atau pembeda karena ilmu dan ketakwaannya, maka yukaffir ankum sayyiatikum. Di waktu yang sama Allah akan hapuskan dosa-dosa kita semua. Nah, oleh karenanya, kalau misalnya seseorang dia tahu dan faham bab ini atau bagian ini, maka dia akan berusaha untuk selalu berusaha mencari ilmu yang syar'i kapanpun dan dimanapun kita berada. Taib. Ini diantara akhlak mereka, ikhwah. Kemudian sedikit tambahan, beliau menyebutkan juga bahwasanya ketika seseorang sangat sulit untuk meluruskan niat dalam mencari ilmu, apa yang dilakukan? Maka mereka terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah memudahkan. Doa-doa yang mungkin kita sering membacanya setiap pagi dan sore kan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala, atau doa yang lain misalnya Rabbi zidni ilman warzuqni fahma dan seterusnya, atau doa-doa yang sejenis dengan itu sebagai bentuk kesungguhan bahwa mereka bersungguh-sungguh mencarinya. Nah, ucapan yang tadi di kalangan salaf ketika mengatakan seorang anak kepada ayahnya, "Ya abi, malaka idza wa'adta an-nasa," ya katanya, "akhadhahumul buka'u," wahai ayah, kenapa kalau engkau memberikan nasihat kepada orang-orang mereka menjadi menangis? "Wa idza wa'adhahum ghairuka la yabkun," dan kenapa ketika orang-orang lain yang memberikan nasihat pada mereka, mereka tidak menangis? Faqala, lalu dikatakan, "Ya bunayya, laisatin naihatu as-sakla mithla naihat al-mustajarah." Wahai anakku, sesungguhnya menangis yang karena bersedih akan beda dengan tangisan karena dibayar. Wafaqakallahu liruslika, amin. Jadi ini kata beliau, sehingga seorang yang mengerti hakikatnya dia akan beda dengan yang tidak. Contoh misalnya, ikhwan, bagaimana kita lihat sejarah para sahabat belajar. Di antara mereka ada yang satu hari halaqahnya itu lebih dari 12 halaqah. Berarti satu hari satu halaqah kayak macam kita sekarang, kayak gininya itu 12 kali satu hari. Kalau seperti di Masjid Nabawi sekarang ada beberapa halaqah, kita boleh milih ya. Tapi dulu mungkin selesai di sini pindah ke sana dan terus begitu. Dan ketika seseorang la yusibuhul malal, dia tidak tersentuh oleh rasa bosan,
Maka ini luar biasa. Tapi sekali lagi, Nabi pernah diminta oleh sahabat, zidna ya Rasulullah, tambah ya Rasulullah. Waktu itu Nabi memberikan nasihat dari pagi sampai sore, kemudian maksudnya duhur, dari duhur sampai asar, asar sampai maghrib. Ketika diminta lagi tambah ya Rasulullah, apa kata Nabi? Akhsha alaikumul malal, saya cuma takut kalian akan bosan. Karena dari itu ini diantara sejumlah dalil bahwa Ibnu Huwairiz pernah belajar tentang sholat kepada Nabi selama 20 hari. Dari sini menunjukkan bolehnya semacam ada daurah selama 10, 3 atau 4 atau 5 atau sampai 20 harian. Setelah itu apa kata Nabi? Sekarang pulanglah, bertemulah dengan keluarga kalian dan sampaikan apa yang telah dia dapat. Jadi istilahnya oleh-olehnya adalah ilmu yang didapat selain mungkin yang lain. Dan masalah bosan juga itu bagian dari hal yang kadang menjadi penghalang ikhwas sekalian. Ada kasus misalnya beberapa orang belajar tentang Sahih Muslim dengan jumlah hadis 3033 hadis kalau nggak salah waktu itu. Belajarnya 20 harian, 23 apa 22 saya lupa. Satu hari 15 jam kira-kira belajarnya. Terus dan di ujungnya ada ujiannya. Ujiannya 200 soal kalau nggak, essay semua 200 soal. Dan waktu ujiannya dari mulai habis subuh sampai maghrib, dipotong duhur, kertasnya diambil oleh syekhnya, habis duhur makan, lanjut lagi sampai asar, sampai kemeng banget. Cuma selesai daurah tadi, Syekh Walid mengatakan, khalas al-an, katanya, intahaina, kita telah selesaikan Sahih Muslim. Al-an, katanya, irji'u ila buyutikum, sekarang pulanglah kalian ke rumah-rumah kalian. Sudah 20 sekian hari. Sebagian yang hadir ada yang dari Malaysia, ada juga yang dari ini, pada diam semua. Ayo pulang. Jadi sepertinya berat meninggalkan majelis yang tadinya terasa berat, kemudian setelah dilakukan akan agak ringan, bahkan terasa ringan. Terasa berat kenapa Ikhwan? Karena tidak boleh ngantuk. Beliau bawa pistol air, sahih itu betulan. Dan dibuat perjanjian, liman asaban nuas, siapa yang ngantuk ditembak pistol air. Saya ada teman, beliau doanya ditambah dalam setiap doa mau belajar. Salah satunya, ya Allah, jangan saya kena tembak katanya. Tapi ternyata itu baru masya Allah. Di situ Ikhwan ada snack, ada kopi, ada kue. Bagaimana di zaman sahabat? Kayaknya mungkin tidak ada. Jadi kita itu kalau model serius banget juga ada snack, ada minum. Iya kan? Jadi itu maksud saya gini, mencari ilmunya zaman kita sekarang. Wah, iya kan. Bahkan kadang-kadang daurah itu di mana? Di hotel, bintang 5 hotelnya. Pagi-pagi ada snack dan makan. Nanti baru 2 hissah break. Benar-benar break Ikhwan. Jadi masya Allah. Walaupun demikian mudah-mudahan Allah menerima. Ya kalau dibilang kesungguhan, mudah-mudahan itu sungguh-sungguh dari kita. Tapi begitulah. Mungkin barokah dari ilmu yang kita dapat ya belum banyak, tidak maksimal. Karena kadang-kadang kita mencarinya juga belum maksimal. Yang sahih adalah al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi dan bukan kita yang atau bukan. Jadi ilmu itu didatangi bukan yang mendatangi. Dan sebagian orang, maaf saya nggak bisa belajar. Kenapa nggak bisa belajar? Sibuk. Antum kapan tidak sibuknya? Ya nanti kalau liburan. Salah satu di antara penghalang ilmu adalah al-i'tidhar bisyughl.
beralasan dengan sibuk. Jadi kalau kita pakai alasan itu sudah ada dari dulu yang membantahnya gitu. Jadi jangan misalnya seseorang mengatakan, maaf saya nggak sempat ngapalin Quran karena sibuk. Kalau alasannya sibuk, dari dulu sudah ada bantahannya. Jadi jangan alasannya sibuk. Sebagian suami yang cari nafkah, aku sibuk cari nafkah. Zaman dulu sahabat juga cari nafkah, tapi mereka bisa belajar. Saya sibuk ngurus istri ya, Ustaz. Yang istrinya lebih dari satu aja bisa gitu kan. Ada lagi yang sibuk atau alasannya karena sudah tua. Hakim Ibnu Hizam baru belajar umur 60 tahun dan dia sudah hafal Quran dalam waktu yang singkat. Salman Al-Farisi juga sama, waktu masuk Islam sudah tua, makanya dia dikatakan usianya lebih dari 100, bahkan sebagian mengatakan 300 ya, entah benar atau tidak itu, Allahu a'lam. Ada sebagian di antara kita yang kadang tadi ya, kalau orang tua kan mencari belajar itu ibarat memahat di atas air, dan itu ada ucapan di kalangan salaf ya. Talabul ilmi fis sighar, menuntut ilmu di waktu kecil, kanaqsin fil hajar, seperti memahat di atas batu. Kalau sudah tua seperti memahat di air, jadi nggak ada bekasnya. Ya enggak apa-apa ya, walaupun nggak ada bekasnya, tapi itu kan tidak mesti. Makanya ada ibu-ibu yang umurnya 72 ya, saya mau nyoba ngapalin Quran, Pak Ustadz, bagus, sekarang tuh sudah hafal Quran, umurnya 82, jadi 10 tahun kira-kira. Walaupun sudah nggak jelas menyebutkan ro dengan ini karena, tapi dia hafal Quran, Masya Allah. Intinya ya sekalian, ini kayaknya baru satu poin saja. Insyaallah nanti akan kita bahas bagaimana penjelasan tentang cara belajarnya mereka, adab-adab mereka terhadap gurunya dan seterusnya. Dan tentu Rasulullah adalah orang yang terbaik dalam bab ini. Dan kalau sahabat yang mengajarinya adalah Nabi, maka jadilah sahabat. Siapa sahabat yang mengajarinya Nabi? Dan tabi'in menjadi tabi'in karena yang ngajarinya sahabat. Tabi'ut tabi'in jadi tabi'ut tabi'in karena yang ngajarinya tabi'in. Ulama mutaqaddimin yang mengajarinya adalah para imam yang 4, dan mereka orang-orang yang luar biasa. Ulama mutaakhirin yang mengajarinya juga ulama-ulama yang ada di zamannya. Dan kita kayak gini modelnya, ya kan? Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu niatan kita, mudah-mudahan kita istiqamah ya, walaupun banyak kesalahan di sana sini, semoga Allah taala memudahkan urusan kita kalian. Wallahu taala alam bisawab. Nasallahu taala taufiq wasadad, wa naqtafi bihadza alqadar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.